Baik, nama saya Yosanu, saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai budaya, karakteristik, demografi, sosial, dan ekonomi konsumen. Pengertian budaya, karakteristik, demografi, sosial, dan ekonomi konsumen. Yang pertama, arti budaya. Konsumen adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang hidup bersama dengan orang lain, berinteraksi dengan sesamanya. Orang-orang sekeliling inilah yang disebut sebagai lingkungan sosial konsumen. Konsumen saling berinteraksi satu sama lain, saling mempengaruhi dalam bentuk perilaku, kebiasaan sikap, kepercayaan, dan nilai-nilai yang penting. Salah satu unsur lingkungan sosial adalah budaya kultur. Budaya adalah segala nilai pemikiran dari simbol yang mempengaruhi perilaku, sikap, kepercayaan, dan kebiasaan seseorang dan masyarakat. Makna budaya menciptakan oleh seseorang dalam sebuah kelompok pada tingkat yang lebih luas. Pemerintah, lembaga sosial, lembaga keamanan, universitas, dan perusahaan juga menciptakan makna budaya itu. Yang berikut unsur-unsur budaya. Yang pertama, nilai atau value. Nilai adalah kepercayaan atau segala sesuatu yang dianggap penting oleh seseorang atau suatu masyarakat. Nilai bisa berarti sebuah kepercayaan tentang suatu hal, namun nilai bukan hanya kepercayaan. Yang kedua, norma. Norma lebih spesifik dari nilai. Norma akan mengarah seseorang tentang perilaku yang diterima dan tidak diterima. Norma adalah aturan masyarakat tentang sikap baik dan buruk, tindakan yang boleh dan tidak boleh. Yang ketiga, kebiasaan atau custom. Kebiasaan adalah berbagai bentuk perilaku dan tindakan yang diterima secara budaya. Kebiasaan tersebut diturunkan dari generasi ke generasi secara turun-menurun. Yang keempat, larangan atau mores. Larangan adalah berbagai bentuk kebiasaan yang mengandung aspek moral, kebiasaan yang berbentuk tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang dalam suatu masyarakat. Yang berikut, konvensi. Konvensi menggambarkan norma dalam bentuk kehidupan sehari-hari. Konvensi menggambarkan ajuran atau kebiasaan bagaimana seseorang harus bertindak sehari-hari dan biasanya berkaitan dengan perilaku konsumen, yaitu perilaku rutin yang dilakukan oleh konsumen. Yang berikut, mitos. Mitos adalah unsur penting budaya lainnya. Mitos menggambarkan sebuah cerita atau kepercayaan yang mengandung nilai dan idealisme bagi suatu masyarakat. Mitos seringkali sulit dibuktikan dengan kebenarannya. Yang berikut, simbol. Simbol adalah segala sesuatu atau benda, nama, warna, dan konsep yang telah memiliki arti penting lainnya atau makna budaya yang diinginkan. Yang berikut, budaya populer. Masyarakat modern yang hidup di hampir semua negara memiliki kesamaan budaya, yaitu budaya populer. Beberapa budaya populer sebagai berikut. Yang pertama, iklan dan televisi. Yang kedua, musik dan radio. Yang ketiga, pakaian dan aksesoris. Yang kelima, permainan atau games. Yang keenam, film dan komputer. Baik, yang berikut akan dibacakan oleh teman saya, Takwin Hamid Bahi. Baik, yang berikut demografi dan subudaya konsumen. A. Usia. Memahami usia konsumen adalah penting karena konsumen yang berbeda usia akan mengkonsumsi produk dan jasa yang berbeda. Perbedaan usia juga akan mengakibatkan perbedaan selera dan kesukaan terhadap merek. Berdasarkan siklus hidupnya, seorang manusia akan mengikuti siklus berikut. Yang pertama, bayi di bawah 1 tahun. Yang kedua, balita bayi di bawah 3 tahun. 3, balita bayi di bawah 5 tahun. 4, anak usia sekolah 6-12 tahun. 5, remaja awal, anak baru gede 13-15 tahun. 6, remaja lanjut 16-18 tahun. 7, dewasa awal 19-24 tahun. 8, dewasa lanjut sampai 35 tahun. 9, separuh baya 36-50 tahun. 10, tua 51-65 tahun. 11, lanjutan usia di atas 65 tahun. B. Pendidikan dan pekerjaan. Pendidikan dan pekerjaan adalah dua karakteristik konsumen yang saling berhubungan. Pendidikan akan menentukan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh seorang konsumen. Beberapa profesi seperti dokter, pengacara, akuntan, ahli laboratorium memerlukan syarat pendidikan formal agar bisa bekerja sebagai profesi tersebut. Tingkat pendidikan seseorang juga akan mempengaruhi nilai-nilai yang dianutnya, cara berpikir, cara pandang, bahkan persepsinya terhadap satu masalah. Konsumen yang akan memiliki pendidikan yang lebih baik akan sangat profesif terhadap informasi. Pendidikan juga mempengaruhi konsumen dalam pilihan produk maupun merek. Pendidikan berbeda akan menyebabkan selera konsumen juga berbeda. C. Lokasi geografi. Di mana seorang konsumen tinggal akan mempengaruhi pola konsumennya. Orang tinggal di desa akan memiliki akses terbatas kepada berbagai produk dan jasa. Orang desa harus meningkatkan
meninggalkan desanya agar bisa mengikuti pendidikan tinggi. Ia harus ke kota lain, bahkan ke provinsi lain. Sebelumnya, konsumen yang tinggal di kota-kota besar lebih mudah memperoleh semua barang dan jasa yang dibutuhkannya. Para pemasar harus memahami di mana konsumen tinggal agar ia bisa memfokuskan kemana produknya akan dijual. Berikut karakteristik ekonomi konsumen. A. Pendapatan. Pendapatan merupakan imbalan yang diterima oleh seorang konsumen dari pekerjaan yang dilakukannya untuk mencari manfaat. Pendapatan umumnya diterima dalam bentuk uang. Pendapatan adalah sumber daya material yang sangat penting bagi konsumen. Karena dengan pendapatan itulah konsumen bisa membiayai kegiatan konsumennya. Jumlah pendapatan akan menggambarkan besarnya daya beli dari seorang konsumen. Daya beli akan menggambarkan banyak produk dan jasa yang bisa dibeli dan dikonsumsi oleh seorang konsumen dan seluruh anggota keluarganya. Karena alasan inilah maka para pemasar perlu mengetahui pendapatan konsumen yang menjadi sasaran pasarannya. Karena pendapatan konsumen akan menjadi indikator penting besarnya jumlah produk dan bisa dibeli konsumennya. B. Pengukuran pendapatan. Pendapatan yang diterima oleh seseorang konsumen yang memiliki status pekerjaan sebagai pegawai, karyawan, guru, atau pegawai negeri biasanya terdiri atas hal berikut. Yang pertama, gaji pokok, kedua tunjang, tiga bonus, empat pendapatan lainnya. Jumlah pendapatan yang diterima biasanya setelah dikurangi berbagai potongan utang, iuran disebut sebagai pendapat bersih take home pay. Selanjutnya akan dilanjutkan Arisina pertama. Baiklah, yang berikut C. Pengeluaran sebagai indikator pendapatan rumah tangga. Para peneliti seringkali mengalami kesulitan untuk mendapatkan data pendapatan dari konsumen. Konsumen merasa tidak nyaman jika harus mengungkapkan pendapatan yang diterimanya, dan sebagian merasa bahwa pendapatan adalah suatu hal yang bersifat pribadi, sehingga sangat sensitif jika diberitahukan kepada orang lain. Para peneliti harus bisa menanyakan sumber-sumber pendapatan konsumen jika data yang diperoleh akurat, dan tidak semua konsumen bisa mengungkapkan semua sumber pendapatannya karena sebagian alasan. Untuk mengatasi kesulitan di atas, para peneliti menggunakan metode lain dalam mengukur pendapatan seseorang konsumen atau rumah tangga, yaitu dengan pendekatan pengeluaran konsumen atau rumah tangga. Kepada konsumen ditanyakan jumlah seluruh pengeluaran selama sebulan untuk semua kebutuhan rumah tangga, yaitu makanan, minuman, dan kebutuhan bukan makanan lainnya yang sangat beragam. Jumlah pengeluaran rumah tangga inilah yang dianggap sebagai indikator pendapatan rumah tangga. Yang berikut D. Kredit dan kartu kredit sebagai sumber daya ekonomi konsumen. Pendapatan bukanlah satu-satunya sumber daya ekonomi konsumen. Kredit dan kartu kredit merupakan sumber daya ekonomi konsumen lainnya yang sangat penting. Melalui mekanisme kredit, konsumen bisa mengkonsumsi produk dan jasa saat sekarang juga tanpa harus menunggu punya uang yang cukup. Kredit akan meningkatkan daya beli konsumen. Konsumen yang memperoleh sumber kredit akan punya peluang untuk meningkatkan konsumen sebagai berbagai produk dan jasa. Kredit lainnya adalah kartu kredit seperti Visa Card, Mastercard, atau American Express Card yang dikeluarkan oleh berbagai bank. Kartu kredit memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai alat pembayaran dan sebagai kredit bergulir. Yang berikut, kelas sosial konsumen. Pengertian kelas sosial. Kelas sosial adalah bentuk lain dari pengelompokan masyarakat ke dalam kelas arah kelompok yang berbeda. Kelas sosial akan mempengaruhi jenis produk, jenis jasa, dan jenis merek yang dikonsumsi konsumen. Kelas sosial juga mempengaruhi pemilihan tempat pendidikan dan tempat berlibur dan seorang konsumen. Fakta-fakta yang menentukan kelas sosial. Angel Blackwell dan Minial 1995 mengemukakan pendapat Gilbert dan yang menyebutkan bahwa ada 9 variabel yang menentukan status atau kelas sosial seseorang. 9 variabel tersebut digolongkan dalam 3 kategori berikut. Yang pertama, variabel ekonomi, meliputi status pekerjaan, pendapatan, harta. Yang berikut variabel interaksi, yang meliputi prestasi individu, sosial, dan sosialisasi. Berikut variabel politik, meliputi kekuasaan, kesadaran kelas, dan mobilitas. Yang berikut status pekerjaan. Status pekerjaan akan menentukan kelas sosial seseorang. Status sosial seseorang akan ditentukan oleh keluarga di mana tinggal. Pekerjaan yang dilakukan orang tua, baik ayah atau ibu, akan menentukan kelas sosial. Yang berikut pendapatan dan pemilihan harta benda. Pendapatan akan menentukan daya beli seseorang, yang selanjutnya akan mempengaruhi pola konsumennya. Berapa profesi seperti pengusaha besar, para eksekutif perusahaan, dokter, pengacara, dan akuntan akan memiliki pendapatan yang jauh lebih tinggi dari profesi lainnya. Yang berikut pembagian kelas sosial. Para pemasaran yang sering menggunakan 3 indikator untuk menentukan kelas sosial konsumen, yaitu pendidikan, pendapatan, dan pekerjaan. Ketiga variabel tersebut
telah mudah diukur dibandingkan variabel lain dan dalam menentukan status seseorang. Kelas sosial sebenarnya menggambarkan suatu konsep yang kontinu, yaitu suatu pergolongan kelas dari yang paling rendah sampai yang paling atas. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami.